Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai penyembuhan uji asumsi klasik. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas terkait dengan uji asumsi klasik. Ada 4, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, kemudian uji heteroskedastisitas, dan juga uji autokorelasi. Kali ini kita akan melakukan penyembuhan uji asumsi klasik yang pertama, yaitu penyembuhan uji normalitas. Di sini kita sudah mempunyai model, yaitu variabel dependennya adalah income, kemudian dipengaruhi oleh variabel experience, kemudian earning, kemudian wealth, dan juga age. Di sini penelitian kita akan meneliti pengaruh pengalaman kerja, kemudian gaji, kemudian kekayaan keluarga, dan juga umur kepala rumah tangga terhadap total pendapatan keluarga. Nah, baik, kita langsung saja buka SPSS yang telah diinput datanya. Di sini data kita sudah ya, income-nya, earning, wealth, experience, dan juga age. Nah, di sini datanya ada 100 data. Maka pertama yaitu kita harus menguji dulu nih, uji normalitas dulu. Kita harus memunculkan yang namanya nilai residual dulu. Caranya analyze regression linear, lalu masukkan income pada dependent dan earning, wealth, dan experience pada independent. Di menu save kita centang yang unstandardized residual, kemudian continue dan OK. Maka akan muncul residual 1 kita di sini. Setelah itu kita akan coba uji normalitas dulu. Jadi analyze, kemudian non parametric test, legacy dialog, kemudian non sample KS. Setelah itu masukkan unstandardized residualnya dan oke. Nah, di sini kita lihat nilai asumsinya itu 0,06. Nah, seperti yang kita ketahui, data dikatakan normal itu ketika dia itu di atas 0,05. Nah, ini di bawah 0,05, artinya data kita tidak terdistribusi normal. Untuk itu kita perlu melihat data yang mana sih yang nggak normal. Jadi kita uji kembali uji normalitasnya dengan uji KS. Kemudian kita masukkan semua variabel kecuali yang residual tadi. Setelah itu kita klik OK. Di sini kita bisa melihat dari nilai asumsinya ini. Kita lihat yang variabel mana saja yang di bawah 0,05 dan yang mana yang di atas 0,05. Nah, di sini kita lihat bahwa variabel earning, income, dan juga wealth yang tidak normal, sedangkan yang experience dan age ini normal. Untuk menentukan transformasi data yang tepat, kita perlu melihat kurva dari grafik histogram ya. Jadi ini kita lihat di sini. Nah, di sini kita akan melihat nanti dari histogramnya apakah dia itu model lengkungannya itu moderate positive skewness atau substantial positive skewness, atau yang ini ada 6 model. Nah, yang harus kita lakukan, pertama kita pilih graph, kemudian legacy dialog, kemudian pilih histogram.
Nah, kita masukkan variabel yang tidak terdistribusi normal tadi. Nah, sekarang kita masukkan variabel earning terlebih dahulu untuk melihat kelengkungan kurvanya. Kita masukkan, lalu centang yang display normal curve ini dan pilih OK. Nah, ini dia lengkungan curve-nya. Nah, kita lihat di sini. Ini kan dari sini melengkungnya begini ya. Kita lihat yang mana. Oh, ternyata dia itu lengkungannya itu yang ini, yang substansial positive skewness. Selanjutnya kita akan melihat kembali yang income. Seperti tadi kita grab lalu histogram. Yang income kita masukkan dan lalu klik OK. Di sini kita bisa melihat bahwa yang income itu sama seperti earning. Jadi dia pakai yang ini, substansial positive skewness. Selanjutnya untuk variabel terakhir yaitu wealth, kita lihat. Oke, kita lihat. Nah, kalau wealth seperti ini, dia dari dari sebelum 0. Kita lihat. Nah, dia yang ini ternyata yang wealth itu lengkungannya itu yang ini, yang moderate positive skewness. Nah, dengan kita sudah menentukan lengkungannya, kurva-kurvanya itu, kita lihat di sini bentuknya apa, nanti transformasinya seperti apa. Yang moderate itu kita pakai, nanti kita transform ke SQRT. Kemudian yang substansial kita nanti transfer menggunakan logaritma natural. Untuk itu kita akan melakukan transformasi dulu ya. Jadi kita harus mengingat bahwa earning kita transform menggunakan logaritma natural, kemudian income sama logaritma natural, kemudian wealth yang SQRT tadi. Caranya transform, kemudian compute variable. Pada target variable kita ketik learn earn. Nah, di numeric expressionnya ini kita cari seperti biasa di function group, lalu cari ln. Kita klik 2 kali ln nya, kemudian masukkan variabel earn nya. Nah, seperti ini, kemudian OK. Nanti akan muncul di input. Selanjutnya yang income sama, kita transform learn income. Kemudian yang ini kita hapus saja, masukkan income, lalu OK. Selanjutnya yang wealth, target variabelnya kita ketik SQRT wealth. Kemudian ini kita hapus, kita cari yang SQRT. Nah, ini ya, klik 2 kali, lalu masukkan variabel wealth-nya dan OK. Nah, setelah melakukan transformasi, selanjutnya kita akan uji normalitasnya. Seperti biasa, analyze, kemudian non-parametric test, lalu legacy dialog, dan pilih one sample KS. Masukkan
variabel-variabel yang telah kita transform tadi. Ada learn earn, learn income, dan SQRT wealth. Kita masukkan, kemudian oke. Nah, hasilnya kita lihat nilai asymmetric-nya. Ketiga variabelnya ini sudah di atas 0,05, artinya sudah terdistribusi normal. Setelah itu baru kita gabungkan dengan variabel yang lain. Jadi kita regresikan dulu, kemudian dependennya kita ganti pakai yang learn income, kemudian earn sama wealth juga kita ganti, masukkan yang learn sama SQRT wealth. Setelah itu di menu save ini kita centang, jangan lupa dicentang karena kita kan ingin melihat yang nilai unstandardized nya juga. Continue, lalu oke. Jika sudah, nanti dia muncul res 2 di sini. Setelah itu kita akan uji normalitas lagi. Sekarang kita coba masukkan yang unstandardized 2, lalu klik OK. Nah, di sini nilai asymmetric-nya 0,097. Nah, syaratnya kan harus di atas 0,05. Ini sudah di atas 0,05, jadi 0,09. Nah, terkait dengan penyembuhan uji normalitas sudah selesai dan datanya sudah normal ya ini. Selanjutnya mengenai penyembuhan uji multikolinearitas. Seperti kita ketahui syaratnya itu nilai tolerance itu harus lebih dari 0,1, kemudian nilai fifth-nya itu harus lebih kecil dari 10. Bagaimana jika data kita tidak lulus uji multikolinearitasnya? Nah, di sini ada 3 cara. Yang pertama itu menggabungkan data cross section dengan time series. Kemudian bisa juga dengan mengeluarkan satu atau lebih variabel independen yang memiliki korelasi yang tinggi. Kemudian yang ketiga itu kita melakukan transformasi dalam bentuk logaritma natural atau dalam bentuk first difference. Nah, kali ini kita akan belajar cara penyembuhannya dengan ini, mengeluarkan satu variabel independen. Oke, langkah pertama kita menguji dulu ya. Kita uji multikolinearitas dulu. Analyze, klik analyze, kemudian regression dan linear. Nah, di sini sudah otomatis tadi kita pakai dependennya itu yang learn income. Kemudian variabel independennya experience, X, dan learn earn dan SQRT wealth. Pada menu save-nya jangan dicentang agar tidak keluar 2 kali. Selanjutnya di menu statistik centang yang covariance metric dan collinearity diagnostic, lalu continue dan oke. Kita lihat di tabel koefisien. Sini kita lihat nih, nilai toleransi itu harus lebih dari 0,1 dan nilai fifth itu harus di bawah 10. Nah, ini ada dua variabel yang tidak lolos gitu. Jadi ada experience dan juga age. Nah, ini kita harus menghilangkan satu variabel. Jadi kita pilih variabel mana yang kita hapus. Nah, kita hapus yang age misalnya ya. Oke, untuk penyembuhannya tadi kita sudah melihat bahwa ada 2 yang tidak lolos, yaitu experience dan juga age ini. Nah, kita hilangin yang age, kita coba lagi untuk uji multikolinearitasnya. Klik analyze, regression, kemudian linear.
Kemudian X-nya kita keluarkan, kita lihat dulu statistiknya sudah benar, kita centang yang collinearity diagnostiknya, lalu oke. Nah, ini kita lihat tabel koefisien. Di sini semuanya sudah memenuhi syarat, yaitu nilai VIF-nya itu di bawah 10 dan nilai toleransinya sudah di atas 0,1. Jadi data kita sudah lolos yang namanya uji multikolinearitas.